Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini akan membahas tentang jadwal PPDB Jatim tahun 2021 untuk tingkat SMK dan juga untuk tingkat SMA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur pada tahun ini masih menggunakan online. Oleh karena itu, bagi sahabat dan adik-adik sekalian, termasuk orang tua wali murid yang akan melanjutkan putra-putrinya ke jenjang SMA atau SMK perlu mencermati jadwal yang ada pada PPDB Jatim tahun ini. Namun sebelum saya teruskan, agar tidak ketinggalan informasi bagi adik-adik sekalian, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar nanti adik-adik sekalian tidak ketinggalan informasi atau selalu menerima informasi terbaru tentang PPDB Jatim. Karena nanti pada video saya berikutnya juga akan saya jelaskan tentang bagaimana mekanisme pengambilan PIN dan juga tentang bagaimana cara pendaftaran. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi di sini nanti ini adalah tentang jadwal PPDB Jatim tahun 2021. Di sini saya bagi menjadi beberapa kolom, ada kolom nomor, ada kegiatan, kemudian tanggal, waktu, dan keterangan. Nah, untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 ini sudah selesai. Nah, ini ya, mulai dari sosialisasi, kemudian pembetulan nilai rapot ini ya. Nah, ini dilakukan oleh sekolah asal, yaitu sekolah SMP atau MTS. Nah, kemudian yang mulai dari nomor 5, yaitu pengambilan PIN. Pengambilan PIN ini dimulai yaitu tanggal 19 April sampai tanggal 31 Mei 2021. Nah, ini online ya, ini online penuh. Jadi untuk pengambilan PIN ini nanti bisa dilakukan oleh adik-adik sendiri, full online. Kemudian tahap yang kedua ini nanti ya, ini adalah tahap pendaftaran yaitu PPDB tahap 1. Nah, untuk tahap 1 ini adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi hasil lomba. Nah, ini pendaftarannya mulai tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 2021. Ini juga dilakukan secara online. Kemudian nanti setelah pendaftaran maka nanti akan ada verifikasi dan validasi. Nah, ini tanggal 4 sampai 6 Mei. Nah, setelah verifikasi dan validasi maka nanti ada pengumuman diterima atau tidak. Maka nanti di sini diumumkan tanggal 7 Mei. Nah, setelah diumumkan maka nanti siswa yang diterima perlu melakukan konfirmasi, yaitu pada tanggal 7 sampai 8 Mei. Ini nanti untuk tahap yang pertama, yaitu untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang perlu ada diperhatikan, adalah latihan pendaftaran. Ini untuk pendaftaran tahap 2 sampai tahap 5, yaitu tanggal 9
sampai 19 Mei 2021. Nah, ini perhatikan jamnya juga, ini dilakukan secara online juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah PPDB tahap 2, yaitu jalur prestasi nilai akademik untuk SMA. Ini pendaftarannya mulai tanggal 20 sampai dengan 22 Mei 2021 ya, ini juga online. Kemudian penutupan tanggal 22 Mei. Nah, ini tolong diperhatikan jangan sampai telat ya nanti ya. Kemudian pengumumannya tanggal 23 Mei. Kemudian konfirmasi siswa yang diterima ini tanggal 23-24 Mei. Nah, di sini nanti perhatikan ini ada beberapa jalur, ada beberapa tahap. Untuk yang jalur pertama atau tahap yang pertama ini jalur afirmasi. Oleh karena itu untuk pengambilan PIN nanti ya, untuk jalur afirmasi ini harus lebih dulu. Nah, untuk tahap 1 ini jangan sampai melebihi tanggal 3, karena tanggal 3 sudah pendaftaran. Ini tolong nanti lebih awal untuk pengambilan PIN untuk tahap yang pertama. Nah, ini pengambilan PIN-nya ini perlu saya jelaskan, ini mulai tanggal 19 sampai 31 Mei nanti ini bisa dilakukan online. Nah, ini 24 jam ya, ini 24 jam nanti ini ya. Itu untuk pengambilan PIN. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu PPDB tahap 3, yaitu jalur zonasi SMK. Jalur zonasi SMK ini pendaftarannya yaitu tanggal 24 sampai 25 Mei 2021 ya. Ini perhatikan jamnya juga, ini juga online. Kemudian penutupan tanggal 25 Mei. Pengumuman siswa yang diterima adalah 26 Mei 2021. Kemudian konfirmasi siswa yang diterima yaitu tanggal 26 sampai 27 Mei. Nah, ini juga nanti dilakukan secara online ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tahap yang keempat, yaitu jalur zonasi untuk SMA. Ini pendaftarannya tanggal 27 sampai 29 Mei ya. Ini juga online. Kemudian penutupan tanggal 29 Mei, pengumuman tanggal 30 Mei 2021. Nah, konfirmasi siswa yang diterima yaitu tanggal 30 sampai tanggal 31 Mei 2021. Ini juga secara online. Nah, perhatikan jamnya ya, batas waktunya. Nah, ini untuk jalur zonasi. Kemudian yang berikutnya yaitu tahap yang kelima, yaitu jalur prestasi nilai akademik SMK. Pendaftarannya yaitu tanggal 31 Mei sampai 2 Juni tahun 2021. Ini juga online ya. Ini waktunya agak lama ya. Kemudian penutupannya, nah ini penutupan tolong perhatikan. Ini tanggal 2 Juni ya. Kemudian pengumuman tanggal 3 Juni 2021 dan konfirmasi siswa yang diterima itu tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni 2021. Nah, semuanya ini nanti dilakukan secara online. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana untuk pengambilan PIN ya, untuk pendaftaran dan lain-lain, nanti insya Allah akan ada video saya yang berikutnya. Oleh karena itu nanti ikuti terus di channel ini. Nah, saya teruskan. Kemudian daftar ulang online. Nah, ini dengan cara mengunggah surat keterangan lulus dari SMP yang sederajat. Nah, misalnya bisa MTS ya, ini ya. Ini adalah tanggal 14 sampai 19 Juni. Ini juga dilakukan secara online. Nah, ini daftar ulang online. Kemudian yang terakhir nanti adalah, nah setelah nanti adik-adik diterima di SMA atau SMK ya, maka nanti akan dilakukan verifikasi keaslian berkas. Oleh siapa? Oleh SMK atau SMA di mana adik-adik diterima. Oleh karena itu, nanti pada waktu mengupload berkas ya, pastikan
berkas itu asli, ya, bukan dipalsukan atau rekayasa. Kenapa? Karena nanti setelah diterima ternyata berkasnya itu palsu, ya, atau tidak asli atau bermasalah, maka nanti adik-adik nanti bisa didiskualifikasi atau dibatalkan. Oleh karena itu perlu saya ingatkan sekali lagi, pastikan berkas-berkas yang diupload, ya, itu harus asli. Nah, ini dilaksanakan tanggal 21 sampai 30 Juni 2021. Nah, ini jam kerja. Nah, tempatnya yaitu di SMK atau SMA negeri tempat adik-adik diterima. Ini dilakukan secara offline. Oleh karena itu nanti untuk tahap verifikasi nanti tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Jadi jangan lupa tetap pakai masker, ya, cuci tangan dan jaga jarak. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga saya sampaikan, yaitu ada layanan call center bagi masyarakat umum atau nanti bagi adik-adik atau orang tua wali murid yang mendaftar. Ini juga ada layanan call center. Nah, untuk layanan WA, ya ini, ya, ini khusus WA, ya, khusus WA atau WhatsApp, bukan telepon. Ini nomornya. Kemudian ada juga khusus telepon. Nah, ini khusus telepon, ya, bukan WhatsApp. Nah, ini ada 3 nomor ini nanti untuk yang bisa dihubungi apabila nanti ada kesulitan, ya. Nah, kemudian call center ini akan dibuka atau akan dilayani jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, mulai tanggal 5 April. Nah, di samping itu nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik sekalian juga bisa menulis atau menyampaikan pada kolom komentar yang ada pada video ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sekiranya video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.